Baik, kita mulai. Selamat pagi semua. Sudah saya sapa tadi satu persatu. Semoga semuanya berkenan. Hari ini kita akan saya akan menjelaskan sub pokok bahasan dari pengantar bisnis, yaitu manajemen perusahaan. Jadi tentang manajemen perusahaan. Semoga semuanya memperhatikan dengan baik. Kalau saya bertanya, semoga bisa menjawabnya, bisa menyampaikan sesuatu agar kuliah berjalan lebih baik. Jadi ini saya rekam, ya. Jadi posisinya harus baik-baik ya. Jangan sampai posisi tiba-tiba ada orang lewat di belakang. Dan ini lagi di-record ya. Oke, saya share screen. Oke, manajemen perusahaan. Apakah manajemen itu perlu? Kita baru melihat kata manajemennya ya. Apakah manajemen itu perlu? Mengapa harus ada manajemen? Apa sesungguhnya yang akan dikerjakan oleh seorang manajer dan adakah sejumlah karakter khusus dari manajemen? Nah, ketika kita belajar mengenai manajemen, ini yang menjadi pertanyaan yang melekat di otak kita untuk kita bertanya. Intinya bahwa apa sih manajemen itu? Apakah perlukah kalau saya mau membuka atau memulai sebuah usaha? Apa yang akan saya lakukan dengan manajemen ini? Ya. Jadi manajemen ini sebenarnya suatu hal yang sangat penting sekali. Nah, karena kita adanya di program studi sistem informasi di Fakultas Teknologi Informasi, maka kita belajarnya tidak full untuk manajemen ini. Tapi kalau bagi teman-teman kita yang ada di Fakultas Ekonomi, mereka belajarnya itu full. Jadi dari pengantar manajemen, kemudian dasar-dasar manajemen, dan seterusnya. Jadi ada keterkaitan lebih kupas tuntas untuk itu karena mereka itu sarjananya sarjana manajemen, beda dengan kita. Kalau kita tahunya sedikit-sedikit tak masalah juga. Oke, itu ya. Jadi pertanyaan ini, oke. Kita lihat apa pengertian dari manajemen. Nah, menurut Mary Parker sendiri, the art of getting things done through the effort of the people. Anastasia Bene mengerti ketidak itu? Artinya apa itu, Anastasia? The art of getting things done. Art itu apa, Anastasia? Art. Apa art? Bregman Sado, art itu apa? Art yang ini? Kalau artis itu apa? Kalau artis kan beda dengan art. Ini art saja. Oke. The art of getting things, sesuatu. Dan, ini selesai nih ya. Do, dan. Jadi, penyelesaian terhadap sesuatu yang telah diselesaikan through the effort of the people, dengan bantuan manusia yang lain atau orang lain. Jadi
menyelesaikan sesuatu dengan bantuan orang lain. Ini kira-kira artinya seperti itu. Manajemen menurut Dr. Melayu Hasibuan itu ilmu dan seni untuk mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lain secara efektif dan efisien. Jadi Hasibuan sendiri memberi kata kuncinya ilmu dan seni untuk mengatur sumber daya. Ya, sumber daya ini banyak. Kemudian menurut Henry Fayol, dia bilang bahwa manajemen itu mengandung gagasan 5 fungsi utama. Merancang, mengorganisasi, memerintah, mengkoordinasi, dan mengendalikan. Nah ini, Henry Fayol ini ilmunya banyak sekali dipelajari oleh orang manajemen. Di Fakultas Ekonomi ini mereka perdalam ini. Kemudian ada lagi menurut J.R. Terry. J.R. Terry, suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya dan sumber lain. Itu. Kemudian untuk memperoleh hasil, manajer harus menerapkan 5 fungsi dasar. Itu menurut J.R. Terry ya. Planning, organizing, staffing, directing, dan controlling. Kalau tadi yang di sini Henry Fayol ini sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Merancang, mengorganisasi, perintah, koordinasi, dan mengendalikan. Kalau ini ya masih Inggrisnya ya. Sama ini perencanaan, pengorganisasian, staffing ini staff, directing ini pengarah, dan ini adalah controlling atau pengawasan. Tuh. Nah, disimpulkan seperti ini. Manajemen adalah suatu proses tertentu yang terdiri atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan yang dilakukan dengan mencapai tujuan-tujuan tertentu yang sudah ditetapkan ya. Manajemen ini sendiri merupakan ilmu tentang upaya manusia untuk memanfaatkan semua sumber daya. Itu manajemen. Oke. Pertanyaan saya ke Yohana Antonia. Nyalakan mikrofon, Yohana. Ya. Menurut Yohana, dari pengertian-pengertian manajemen tadi itu, menurut Yohana itu apa manajemen? Menurut Yohana apa? Manajemen adalah tadi ada yang bilang manajemen adalah seni. Ada yang bilang manajemen adalah apa? Suatu kegiatan untuk bla bla bla. Manajemen adalah belajar menetapkan, melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan bersama. Nah, menurut Yohana, manajemen itu apa? Tidak dengar. Wow. Halo? Yohana? Oke. Jadi, dapat saya simpulkan, manajemen itu sebenarnya kita belajar ada 5 hal ya. Manajemen itu kita belajar ada 5 hal. Jadi ada 5 hal yang kita pelajari di manajemen. Banyak ahli menyampaikan ini, yaitu 1 adalah perencanaan. Ya, tadi sudah saya jelaskan tadi. 1 perencanaan. 2 tadi apa? Pengorganisasian. 1 perencanaan, 2 pengorganisasian, 3 pengkoordinasian, atau bisa juga kita bilang bahwa apa ya? Bisa juga digantikan dengan staffing atau penyusunan staf di dalam perusahaan. Kemudian yang keempat itu adalah pengarahan, dan yang kelima adalah
controlling atau pengawasan bahasa Indonesianya. Jadi sebenarnya yang kita pelajari, ya, manajemen itu ada 5 ini kuncinya. Masing-masing 5 yang saya sebutkan tadi itu tinggal diuraikan masing-masing bagiannya. Misalnya perencanaan, apa yang dilakukan di perencanaan? Kalau di manajemen itu satu pertemuan perencanaan. Satu pertemuan isinya pengorganisasian, bagaimana menyusun itu ya. Satu pertemuan lagi untuk penyusunan staf dan anggota-anggota di dalamnya. Jadi seperti itu. Kalau kita di sini Pak, suaranya putus-putus, Pak. tidak dengar? Suara hilang. Hilang. Sabar. Masih hilang suara saya? Sudah bisa dengar? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Sudah bisa, Pak. Oke. Jadi kesimpulannya manajemen itu adalah ada 5 ya. Jadi manajemen itu adalah 5 fungsi manajemen. Jadi intinya di situ 5 fungsi. Ya jangan dulu dengan kata-kata yang lain yang mempersulit Anda untuk mendefinisikan. Tetapi kalau kita bilang apa itu manajemen, di dalam otak kita itu langsung kita tahu bahwa ada 5 fungsi manajemen yang sudah saya sebutkan tadi. Perencanaan, pengorganisasian, penyusunan staf, directing atau pengarahan, dan controlling atau pengawasan. Nah, kalau 5 ini saya sudah tahu, saya sudah hafal. Terus apa pengertian dari manajemen? Pengertian dari manajemen itu adalah sesuatu seni atau tindakan dalam mengelola 5 fungsi manajemen untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan bersama, tujuan perusahaan maksudnya. Jadi itu gampang-gampang saja kalau mau mendefinisikan sesuatu. Ya, kalau mendefinisikan sesuatu tentukan mereka dulu. abu kecil lagi sama malesnya. Tunggu abu saya. Ya, Nurdin dimatikan dulu. Oke, jadi itu ya. Jadi jangan banyak sekali pengertian dari manajemen. Silakan Anda. Mereka benci dan mereka om bikin mantan. Kecil lagi malas sih. Diam Nurdin, tolong dimatikan mikrofonnya. Bapak punya ini keluarga. Aktif mic dimatikan kok. Oke. Oke, tolong dimatikan mikrofon biar tidak ada gangguan lagi. Oke, jadi itu ya. Jadi pengertian manajemen jangan ikut dari buku atau tulisan-tulisannya orang, tetapi tolong disimpulkan sendiri. Intinya manajemen itu ada 5 fungsi tadi, perencanaan, pengorganisasian, penyusunan staf, pengarahan, dan yang kelima adalah pengawasan. Terus pengertian menurut saya apa? Dibaca di buku banyak. Kalau menurut saya adalah suatu seni atau cara untuk memanage atau mengembangkan atau menggunakan dari 5 fungsi manajemen ini untuk mencapai tujuan perusahaan yang sudah ditetapkan secara bersama. Tuh, yang saya sebutkan tadi dengan sebutkan sekarang itu berbeda. Nanti sebentar tanya lagi, saya jawab lagi berbeda. Tapi intinya adalah 5 fungsi manajemen ini yang ada di pengertian manajemen. Itu saja. Jadi kata-katanya terserah Anda mau, oh saya mau dengan kata-kata saya seperti ini. Itu ya. Jadi itu gambaran pengertian manajemennya seperti itu, supaya jangan bingung, jangan hafal-hafal yang banyak-banyak ini. Hafal yang banyak ini tidak ada guna nanti. Nanti salah satu kata kamu tidak bisa. Oke. Nah, di sini kita lihat skema pengertian dari manajemen tadi. Ini bisa dilihat ya. Jadi memanfaatkan sumber daya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Ya. Jadi pemanfaatan di sini kuncinya di sini. Ini skemanya, urutannya ya. Nah, di sini ada sumber daya. Nanti sebentar saya akan jelaskan sumber daya mana saja yang mempengaruhi. Jadi dari
pengertian tadi ada 5 fungsi manajemen yang saya pakai. Kemudian kita ke sini. Pemanfaatan sumber daya. Dari 5 fungsi tadi memanfaatkan sumber daya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Oke, ini unsur-unsur dari manajemen. Oke ya, unsur dari manajemen. Yang ini tadi, sumber daya. Jadi unsur dari manajemen itu sendiri, unsurnya ada 6. Ya, ada 6. Jadi ada juga para ahli yang lain itu menyampaikan 5. Ada juga yang menyampaikan 4. Nah, tetapi secara keseluruhan saya ambil tengahnya, saya ambil yang paling banyak ya, yaitu unsur dari manajemen sendiri itu ada 6. Mengapa ada unsur-unsur manajemen ini? Ya, supaya fungsi manajemen yang saya sebutkan tadi ada 5 fungsi manajemen ini dapat berjalan dengan baik. Supaya dia dapat berjalan dengan baik, kita membutuhkan 6M ini. Kita membutuhkan unsur-unsur manajemen ini ya. Nah, unsur-unsur manajemen ini, oke, saya jelaskan satu-satu ya. Jadi ada beberapa ahli juga yang memberi teori tentang unsur-unsur manajemen ini. Jadi kalau kamu belajar ada kamu ketemu 4, ketemu 5 ya tidak masalah. Karena saya pakainya 6. Jadi Anda sendiri harus bisa berkreasi sendiri untuk oh mana yang penting. Kalau menurut saya pentingnya ada 6 ini yang penting ya. Jadi itu menurut J.R. Terry tadi. Saya masih pakai bukunya George R. Terry, itu Man, Material, Machine, Money, Method, dan Market. Jadi itu ya. Jadi 1 sampai 6. Oke. 1 sampai 6. Oke, saya jelaskan singkat-singkat saja ya. Nah, yang pertama itu manusia. Mengapa manusia ini masuk di dalam salah satu unsur penting dari manajemen? Ya kalau tanpa manusia, perencanaan, fungsi manajemen yang tadi yang 1 perencanaan tidak bisa disusun. Karena perencanaan itu hanya bisa disusun oleh manusia. Tidak bisa disusun oleh barang, tidak bisa disusun oleh uang, tidak bisa. Maka man ini sangat penting sekali ada di dalam unsur manajemen, ya. Kemudian manusia ini ketika ada di perusahaan itu harus benar-benar sesuai dengan kebutuhan atau formasi yang ada. Ya kalau orang mau menerima pegawai, karyawan, itu akan menetapkan formasinya. Formasinya penerimaan pegawai di bidang apa? Di bidang keuangan atau di bidang pembukuan atau bidang pemasaran atau bidang produksi atau mekanik dan lain-lain, itu tergantung ya. Jadi komposisi itu ditetapkan oleh perusahaan. Kemudian yang kedua adalah barang ya, material. Nah, material yang dimaksudkan di sini itu adalah barang, bisa barang-barang yang mendukung proses produksi atau bahan baku. Ya kalau bahan baku atau barang tidak ada, perusahaan mau buat apa? Tidak ada bisa buat apa-apa. Itu untuk barang ya. Kemudian yang ketiga itu adalah mesin. Orang mau melakukan sesuatu, pasti dia membutuhkan mesin. Lebih simpelnya, mesin apa? Kalau zaman dulu itu mesin ketik sudah ada. Administrasi menggunakan mesin ketik. Administrasi menggunakan komputer. Kalau orang menjual, membuka usaha misalnya minyak kelapa, pasti mesinnya adalah mesin parut kelapa, ada pasti. Mau jual keripik, mesin potong keripik. Itu ya, jadi mesin ini sangat penting masuk di dalam salah satu unsur daripada manajemen. Kemudian yang keempat adalah uang. Money. Nah, untuk menjalankan aktivitas manajemen ini orang membutuhkan uang. Kalau uang tidak ada ya tidak mungkin.
Makanya ketika mau membuka usaha, hambatan terbesarnya adalah keuangan. Uang tidak ada, ya usaha tidak akan bisa dibuka. Gitu. Jadi sangat penting sekali ini uang. Kemudian yang kelima adalah metode. Nah, dalam manajemen ini diperlukan adanya beberapa metode untuk menentukan bagaimana pekerjaan dapat kita lakukan atau diselesaikan. Ya. Jadi metode-metode apa saja yang mau dilakukan. Biasanya orang sebut dengan istilah kerennya itu standar operasional prosedur. Jadi mau melakukan sesuatu harus ada standar operasional prosedur. Kalau saya mau menjual keripik singkong, standar operasional prosedurnya pasti ada. Standar operasional prosedur mengiris singkong. Ya, satu, pertama pasti dengan cara kupas. Setelah kupas, cuci. Setelah cuci dengan apa ada standarnya misalnya. Setelah dicuci bersih, kemudian langkah berikutnya adalah campur bumbu. Setelah itu goreng. Ya ini, SOP standar itu yang akan dibuat. Ini metodenya. Jadi metodenya apa? Ketika besok-besok kamu mau melakukan penelitian, menulis skripsi, itu metodenya harus jelas. Atau kamu kerja praktek, pasti akan ditanyakan mengenai metode juga. Ya. Jadi kalau kita melakukan sesuatu, kita harus menetapkan dulu apa metodenya. Kemudian yang terakhir adalah market atau pasar. Untuk bisa memasarkan produk atau barang yang kita inginkan, yang kita punya tadi, kita wajib memahami dengan baik kira-kira di pasar itu seperti apa. Jangan sampai kita mau buka usaha keripik singkong, setelah digoreng pas dipasarkan, pasarkannya di Nuobosi, orang ketawa kita. Orang Nuobosi penuh dengan singkong di sana. Pasti dia tidak akan mau beli. Ya, atau mau membuka usaha toko menjual pakaian misalnya. Buka capek-capek ruko besar-besar di Bajawa, barang yang dijual adalah baju Yuken. Ya orang tidak akan bisa beli. Nanti dia beli pakai baju Yuken di Manggarai dengan di Bajawa, ya dia beku habis. Jadi itu ya, jadi market atau pasar ini benar-benar harus kita tentukan terlebih dahulu. Kalau kita sudah tentukan terlebih dahulu, maka market itu akan menjadi lebih jelas, sehingga usaha yang mau dijalankan tadi itu enak-enak bisa kita jalankan dan yakin bahwa itu akan berhasil. Jadi itu ya. Jadi ada 6 unsur manajemen ini yang saling berkaitan dan saling membutuhkan, tidak bisa kita buang satu. Ada beberapa ahli juga dia buang satu, misalnya marketnya tidak perlu. Tapi menurut saya market sangat-sangat perlu sekali. Jadi itu. Kemudian yang berikutnya kita lihat mengenai apa saja fungsi-fungsi dari manajemen ini. Yang tadi saya kasih pengertian tadi ya. Ini saya sudah kasih singkat-singkat semua ini. Jadi ketika kita omong manajemen, itu orang belajar ini. Ketika bicara manajemen, planning, organizing, staffing, directing, controlling. Planning itu perencanaan, organisasi itu pengorganisasian, staffing itu menyusun staff atau sumber daya untuk menduduki atau masuk ke dalam usaha itu. Kemudian directing ini adalah mengarahkan. Kemudian controlling itu adalah pengawasan. Ya, saya kembali lagi ke pengertian manajemen. Di pengertian manajemen itu kita bebas omong. Yang penting, Maria Yunita Tifa, yang penting itu adalah 5 fungsi manajemen ini ada di pengertianmu. Gitu ya, gampang ya. Ini 5 ini ada kata kunci. Harus ada ini kalau saya buat pengertian manajemen. Suatu seni atau tindakan
dengan menggunakan 5 fungsi manajemen untuk mencapai tujuan bersama perusahaan. Begitu. Suatu seni menerapkan 5 fungsi manajemen untuk mencapai tujuan perusahaan. Bisa. Suatu aktivitas dengan menggunakan 5 fungsi manajemen bisa. Jadi pengertian itu terserah Anda mau kasih pengertian apa saja. Saya tidak suruh baca buku, ikut buku, hafal dari buku. Ya, kita lihat ini planning. Saya sudah bilang tadi, kalau di manajemen itu, kalau kita belajar, kita mau belajar masing-masing, itu adanya di manajemen. Nah, kalau kita di SI ini, kita belajarnya separuh dari yang di manajemen. Sehingga planning bisa hari ini saya bisa sampaikan, ya. Apa manfaat dari orang membuat sebuah perencanaan? Manfaatnya dapat memberi arahan dari arti tujuan dari perusahaan sudah tetapkan tadi itu. Dapat ditentukan suatu pedoman, ya, sebagai pedoman, sebagai ukuran untuk mengurangi ketidakpastian. Dengan perencanaan dapat diukur berhasil atau tidaknya suatu pekerjaan. Rencananya saya mau pacaran dengan Anastasia Bene, tetapi dalam perjalanan tidak bisa. Ternyata dengan pembantunya Anastasia Bene. Artinya bisa melihat inilah manfaat dari perencanaan. Ada itu. Jadi harus itu ya. Membantu memperkirakan peluang di masa mendatang. Kita rencana dulu. Kalau mau menjual sesuatu di Bajawa atau di Maumere, saya kira-kira saya barang apa yang saya mau jual. Jadi harus jelas. Dengan perencanaan akan timbul definisi sehingga pengeluaran biaya dapat ditekan. Kemudian yang kedua, organizing, pengorganisasian. Mengumpulkan sumber daya manusia yang perlu untuk dapat merealisasi tujuan organisasi. Jadi perekrutan karyawan, penyusunan struktur organisasi atau bagan, siapa di atas, siapa di bawah, siapa di kiri, siapa staf saya, siapa. Jadi harus menetapkan ini, organizing ini. Nanti organizing ini nanti pertemuan berikut itu kita ulas khusus organizing. Jadi ada macam-macam struktur organisasi atau bagan organisasi yang kita harus pakai itu seperti apa, ya. Yang kedua, menetapkan hubungan-hubungan antara unsur dalam dan dalam organisasi. Jadi kalau sudah ada siapa direktur, siapa wakil, siapa ini, siapa di sayap kiri, siapa di sayap kanan, atau lebih gampangnya gini, saya yakin sekali Anda ini sudah terlibat di pengurus OSIS misalnya. Maria Yunita Tifa? Oh, masuk ke pengurus OSIS tidak SMA kemarin? Tidak, Pak. Tidak. Anastasia Bene masuk pengurus tidak? Tidak, Pak. Tidak. Yohana masuk? Iya, Pak. Yohana pengurus OSIS? Yohana Antonia? Yohana ini muka marah tuh. Oke. Jadi coba Anda bayangkan kalau tidak di pengurus OSIS, ya paling tidak Anda pengurus apa? OMK misalnya. Pengurus organisasi yang kecil-kecil atau pernah menjadi, mungkin Anda sendiri pernah menjadi apa ya? Terlibat di dalam panitia. Anton Kapitan? Pernah terlibat panitia kan tidak Anton Kapitan? Tidak, Pak. Tidak pernah. Waduh. Ini kenapa semuanya tidak pernah ya? Maria Ermelinda? Pernah, Pak. Pernah? Ya, Pak. Panitia apa? Di OSIS, Pak.
Oh, di OSIS pernah. Di OSIS Ya. itu ketua OSIS di bawahnya siapa? Wakil atau sekretaris? Wakil, Wakil. Terus ada apa lagi? sekretaris. Apa lagi? Sekretaris 1 dengan sekretaris 2, bendahara. Ah, wakilnya Bendahara tidak ada. habis anggota. Wakilnya ada Wakilnya tidak? ada, Pak. Ada. Ya, Wakil Iya. ada berapa? 1, Pak. Wakilnya ada 1. Sekretarisnya Ya, ada 2 ya? Pak. Iya. Bendahara ada 2 juga. Ya, Pak. Nah, oke. Dengar baik-baik teman-teman. Saya yakin sekali Ermelinda. Ermelinda sebagai apa? Sebagai saya di seksi, Pak. Seksi keamanan. Seksi keamanan. Seksinya banyak ya? Ya, Pak. Wah, berarti kalau di seksi keamanan nanti mau incar-incar ini mau masuk Menwa Uniflor kah ini? Awas pakai baju kebesaran nanti. Oke. Jadi gini, Junaidin. Jadi begini ya. Kalau Anda sudah pernah punya pengalaman di organisasi, kamu bandingkan. Ini saya jelaskan. Kalau saya sih sudah banyak malang melintang ya. Ketika ada satu ketua, di bawah ketua ada wakil ketua. Kadang-kadang orang membagi lagi wakil ketua 1, wakil ketua 2. Di bawahnya ada sekretaris 1, sekretaris 2. Pertanyaannya kan begini. Sekretaris ada 2 orang. Nih sekretaris 1 kerja apa, sekretaris 2 kerja apa? Pasti sekretaris 2 tidak pernah kerja. Betul, Maria Ermelinda? Kerja, Pak. Kerja, bantu-bantu saja. Iya. Nah, jadi mengapa? Karena belum memahami bagaimana dengan organisasi. Pengorganisasi, penyusunan strukturnya itu macam-macam. Ada orang tidak menggunakan wakil ketua, tetapi dia akan menggunakan koordinator seksi. Seksi-seksi banyak tuh. Ada orang yang menggunakan ketua, sekretaris, bendahara. Nah, itu dia akan menggunakan koordinasi. Ada yang menggunakan ketua, wakil ketua 1, wakil ketua 2, wakil ketua 3. Kerjanya apa? Wakil ketua 1 membidangi seksi ABC. Wakil ketua 2 membidangi seksi ABC, D, E, F. Wakil ketua 3 bidangnya beda-beda. Jadi itu sudah ada pembagian yang jelas. Jadi struktur organisasi itu akan seperti itu. Jadi tidak hanya orang tempel seksi. Nah, seksi pertanyaannya bertanggung jawab kepada siapa? Biasanya seksi-seksi di atasnya ada koordinator seksi. Jadi satu koordinator untuk 3 seksi misalnya. Dari situ baru tembak langsung ke ketua. Kalau tidak ada wakil ketua. Tapi kalau ada wakil ketua 1, 2, 3, berarti wakil ketua 1 bidangnya apa, wakil ketua 2 bidangnya apa. Itu struktur organisasi. Jadi ketika orang menyusun struktur organisasi itu, sangat-sangat diperhatikan supaya tidak bermasalah. Ya. Kemudian kita lihat lagi yang berikut. Penyusunan staf. Ya. Penyusunan staf, penempatan sumber daya manusia. Ini ada istilah the right man in the right place. Bregman Sado. Halo. Bregman, bisa dengar saya? Bisa, Pak. Bisa. The right man in the right place. Menurut Bregman itu apa artinya ini? Jauh baru dengar, Bapak. Artinya apa, Bregman? Right itu apa? Benar. Benar. Laki-laki benar. Right place. Place itu apa? Place itu apa? Tempat, Pak. Tempat. Tempat. Jadi the right man in the right place artinya
Penempatan staf. The right man. Penempatan staf yang benar. Penempatan staf yang benar. In the right place. Ayo Bregman Sado. Di tempat. Di tempat. Yang tepat. Penempatan staf yang benar di tempat. Yang tepat. Yang tepat. Wah, right tadi di tempat yang Benar. 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 Manusia yang benar ditempatkan di tempat yang benar. Benar. Jadi kalau lulusan Eskom, gelarnya Eskom, ditempatkan kerjanya berurusan dengan komputer. Jangan berurusan dengan penangkapan ikan. Jangan berurusan dengan penebangan pohon. Pegang sensor. Bregman. Itu salah. Atau sarjana perikanan. Begitu lulus PNS ditempatkan di mana? Ditempatkan di Dinas Pertanian. Nah, ikan-ikan dia tanam semua di dalam tanah supaya tumbuh ikan baru. Ya toh, Ermelinda? Oke, jadi itu ya. Keuntungan dari penyusunan staf ini dapat terjalin pola hubungan organisasi yang baik antara organisasi serta antara anggota organisasi sehingga mempermudah pencapaian tujuan organisasi. Itu untungnya. Setiap anggota organisasi dapat mengetahui dengan jelas tugas dan kewajiban serta tanggung jawabnya. Kenapa? Karena posisinya tepat, dia harus berada di bidangnya. Bregman Sado tidak bisa komputer, diterima kerja, ditempatkan, kasih komputer 1, laptop 1. Tidak akan bisa kerja. Jadi bukan lagi the right man in the right place. Ya. Jadi ini makanya penyusunan staf itu sangat penting. Yang berikutnya adalah directing, mengarahkan atau pengarahan. Nah, pengarahan ini macam-macam. Kalau belajar di manajemen banyak sekali ini. Manajer mengadakan komunikasi dengan bawahan dengan cara menjelaskan rencana dan tujuan tugas masing-masing, mengarahkan motivasi dan. Jadi kalau bicara mengenai directing ini panjang. Karena tadi sudah ada penetapan rencana, tujuan dari perusahaan sudah ada, maka tugas dari seorang manajer itu dia akan mengarahkan semua staf atau semua bagian-bagian untuk menuju ke tujuan perusahaan yang sudah ditetapkan tadi. Apapun caranya, begitu pegawai atau stafnya mulai loyo-loyo, dia memberikan motivasi. Begitu pegawai atau stafnya tidak menggunakan peralatan mesin yang keluaran baru, dia datang, dia melakukan pengarahan, memberi pelatihan-pelatihan. Itu caranya. Kenapa? Semuanya diarahkan, dibuat supaya ke sana, ke tujuan yang sudah ditetapkan tadi. Jadi ini juga sama. Kalau di manajemen belajar ini satu pertemuan tidak habis-habis juga tentang directing sendiri. Kemudian yang berikutnya kita lihat ada controlling yang terakhir atau pengawasan. Kalau usaha atau perusahaan tidak diawasi, perusahaan itu akan luntang-lantung dan tidak akan bisa apa-apa. Ada 3 tahap di sini saya masukkan. Menetapkan standar atau target. Jadi standarnya sudah ditetapkan di perencanaan tadi. Ini standarnya ya. Kerjanya harus di atas ini, melebihi standar. Patokannya di standar. Jadi misalnya Maria Yunita Tifa menetapkan standar untuk calon suami. Kulitnya harus putih. Nah, standarnya di atas. Kalau muncul Bregman Sado, kulit hitam ya, wah di bawah standar itu. Kulit putih, apa lagi? Tifa. Rambut lurus, mau perbaiki keturunan nih. Bregman Sado datang, Bregman Sado rambut keriting di bawah.
Di bawah standar, itu standar itu ada batasannya gini ya, standar. Tuh. Jadi itu mengukur pelaksanaan aktual dengan membandingkan dengan rencana. Jadi rencananya seperti apa kita harus sudah buat lebih dulu. Mengadakan tindakan perbaikan bila pelaksanaan tidak sesuai. Jadi Blackman Sado tadi datang tadi itu Tifa bilang, "Hai, di bawah standar semua." Dia tunggu lagi yang baru datang. Siapa lagi nih yang datang? Nah, dia tunggu lagi, ya. Jadi misalnya yang datang lagi itu Marcelinus Siga. Dia tunggu, Tifa tunggu. Standar saya itu. Coba. Christina Yuniati. Pasti punya standar sendiri. Itu juga nanti kalau kamu mau mendirikan perusahaan atau di perusahaan kamu kerja nanti, orang sudah memiliki standar. Tiap hari datang pakai sepatu standar. Kau datang pakai sandal ya tidak standar. Anastasia Bene yang masuk kerja di kantor saya itu mukanya harus sudah standar. Wah, ini gawat nih. Muka tidak standar, mohon maaf. Nah, mereka punya muka standar misalnya. Kalau muka standar itu hidungnya mancung, matanya coklat-coklat, mukanya putih. Ya kalau datang tidak sesuai ya berarti tidak sesuai dengan standar. Nah, di pengawasan itu orang melihat itu. Bagian pengawasan orang melihat itu. Jadi kalau sudah standar berarti lolos. Kalau tidak standar berarti tidak lolos. Contoh yang lain. Kamu sering lihat ya orang jual sepatu yang di jalan-jalan. Sering, Pak. Ya, Pak. Sepatu Bandung. Iya, sepatu kulit Bandung. Atau celana jeans yang orang pakai mobil jalan-jalan terus tulisannya jeans Bandung. Iyam Nurdin? Di bawah ND saya biasa lihat. Nah, benar kan? Ya, Mek? Ya, Pak. Celana jeans Bandung. Itu kamu tahu. Dia jualnya murah, kualitasnya sama dengan dijual di mall atau toko, sama. Tetapi lihat baik-baik, pasti ada kesalahan jahit di bagian pantat, di bagian kaki, di bagian pinggang, di bagian kancing tarik, pasti ada kesalahan. Mungkin kancing tariknya juga macet. Kamu lihat baik-baik. Barang sama, harganya itu. Kenapa? Karena setelah diproduksi, barangnya tidak sesuai standar. Bagian controlling atau pengawasan itu dia bilang, ini tidak sesuai. Kalau tidak sesuai standar, dia buang. Maka orang mengambil itu jual dengan harga yang lebih murah. Saya contoh lagi satu yang terakhir untuk standar dan pengawasan. Saya di kampung saya itu, di Larantuka, itu kalau musim ikannya banyak, itu perahu motor maupun pick up yang muat-muat ikan itu, mereka memiliki standar. Mereka tidak akan membeli ikan tongkol yang besar-besar begini. Yang kalau di ND dijual 30.000. Orang di perahu pun, di perahu motor juga, tidak mau ikan itu. Karena apa? Tidak sesuai standar yang mereka rencanakan. Kami tidak bisa jual. Kenapa? Saya waktu awal-awal saya tanya, mengapa tidak jual? Karena ikan itu kalau sampai di Maumere dia sudah gatal. Jadi dibuang ikannya ke laut. Orang-orang kampung saya yang bukan pelaut, mereka datang, mereka ambil lagi itu ikan dan diolah sampai kering baru dijual. Mengapa? Karena itu ada standarisasi. Begitu juga di tempat saya juga ada pabrik ikan ya. Pabrik ikan di mana ikan itu diolah menjadi tepung dan minyak. Tapi ikan setelah datang disortir. Kalau tidak sesuai standar perusahaan berarti ikan itu dikeluarkan. Jadi yang masuk untuk membuat
membuat minyak dan tepung itu hanya ikan-ikan yang memenuhi standar yang telah ditetapkan. Jadi itu, ya. Jadi itu manfaat dari controlling atau pengawasan. Nah, ini pendekatan-pendekatannya, mengetahui adanya persoalan, mendefinisikan persoalan, mengumpul fakta, data, dan informasi, menyusun alternatif, menyelesaikan seperti apa, mengambil keputusan dengan memilih salah satu alternatif dan melaksanakan putusan atau tindak lanjut. Oke? Nah, ini skema proses manajemennya. Saya tidak perlu jelaskan lagi, tadi sudah banyak-banyak ya. Ini dibaca langsung paham, ini saya buatnya simpel sekali. Ya, kalau di perencanaan pengorganisasian, ini saya buat jadinya 4 saja karena staffingnya saya tidak masukkan. Staffingnya sudah ada di sini. Staffingnya tergabung dengan pengorganisasian. Jadi yang pertama sistem dan prosedur itu di bagian ini, perencanaan, menetapkan tujuan, menetapkan kebijakan, menetapkan program. Kemudian di sini pengorganisasian dan staffing ini kita jadikan satu. Ini merupakan bentuk dari organisasi. Kemudian orang dan produksi, ya, man and material. Nah, ini kita lakukan, apa yang dilakukan ini adalah directing atau mengarahkan, ya, ada motivasi, memimpinnya bagaimana, mengawasi bagaimana, kemudian ini benar-benar pengawasan tadi, ya. Pengawasan itu biasanya berurusan dengan kualitas, biaya, kuantitas, ya, anggaran dan sumber daya. Nih, dengan bahasa sendiri. Oke, kita lihat di sini. Kalau kita belajar manajemen itu, kita mengenal ada tingkatan manajemen. Secara umum saya jelaskan cuma 3 ini. Kita lihat yang ini dulu ya, yang di kiri. Manajemen atau pelaksana pengawasan. Ini bagian bawah. Ini banyak terdiri dari staffing, staff, dan lini bawah. Manajemen yang bagian bawah, paling bawah ya. Kepala subbagian, kepala bagian ya. Kemudian di sini ada manajemen menengah. Di atasnya ada mungkin supervisor dan lain-lain. Kemudian yang di sini adalah manajemen puncak atau direktur atau pemilik perusahaan. Sedangkan yang di sebelah kanan ini kita lihat ada gambar terbalik ya, piramida yang terbalik. Nah, kita lihat di sini jumlah dari keputusan utama yang diambil pada tiap tingkatan. Jumlah keputusannya lebih banyak ada di manajemen puncak dibandingkan dengan jumlah keputusan yang dibuat di sini. Ya. Manajemen pelaksana atau pengawasan dia hanya memutuskan sesuatu yang biasa-biasa saja sehingga dia memiliki kewenangan yang lebih kecil di sini. Jadi lihat di sini ya. Jadi bedanya ini. Ini besar sekali dan ini dimiliki oleh manajemen puncak. Paling banyak bertugas untuk membuat keputusan. Nah, ini tingkatan manajemen, penjelasan dari tadi yang saya sudah jelaskan. Oke. Demikian penjelasan singkat dari saya mengenai manajemen. Jadi intinya adalah Anda harus 5 ini. 5 ini harus paham kalau berbicara manajemen. Jangan sampai tidak tahu apa itu manajemen. Nah, ini yang sangat berbahaya sekali. Isnaini. Oh ya, tanpa foto ya. Oke. Baiklah, sudah jam 9. Sudah 1 jam. Kita akhiri pertemuan ini. Nanti bagi teman-teman mungkin yang tidak sempat hadir, sampaikan saja, bisa ikut penjelasan atau Anda juga bisa mengikuti penjelasan ulang. Nanti saya masukkan lagi hasil rekaman videonya.